Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita mengadakan acara persekutuan doa pagi secara online. Dan pada hari ini kita akan membahas beberapa 3 ayat saja dari 1 Korintus 13 ayat 8 hingga 10. Tetapi terlebih dahulu kita akan berdoa untuk memulainya. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan ketika pada pagi hari ini kami dapat dibangunkan dan kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas semalam kami sudah beristirahat dan saat ini kami akan memulai aktivitas. Tetapi terlebih dahulu kami akan mendengarkan firman-Mu dulu sebelum kami beraktivitas atau sebelum kami melakukan kegiatan apapun. Tolong Bapak, Engkau berkati sehingga kami pun dapat mengerti dan memahami serta melaksanakan firman-Mu. Tolong buka pikiran kami dan segala hati kami juga, sehingga kami betul-betul dapat meresapi, dan biarlah hati kami dapat seperti tanah yang subur, sehingga dapat ditanam dengan firman-Mu dengan subur, sehingga itu dapat berbuah ketika kami akan melakukannya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah Tuhan, Kau juga berkati untuk peralatan yang kami pakai melalui laptop maupun HP, biarlah semuanya dapat berfungsi dengan baik, dan biarlah secara umum semuanya dapat berfungsi dengan baik, sehingga kami dapat betul-betul fokus dan konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat
dari 1 Korintus 3 ayat 1 Korintus 13 ayat 8 hingga 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna. Begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Amin. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyoroti yang ayat ke-8, yaitu kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, Bapak Ibu, pada surat Korintus ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus tentunya mempunyai maksud dan tujuan ketika dia menulis surat ini untuk jemaat di Korintus. Nah, seperti kita ketahui bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang besar, jemaat yang modern, dan di situ juga banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi juga, dan banyak juga mereka yang mendapatkan karunia. Banyak sekali karunia-karunia yang ada di dalam jemaat Korintus. Seperti karunia untuk berkata-kata di depan banyak orang, pidato, kata-kata dengan bahasa roh, kemudian bisa bernubuat, bisa menjadi penatua mungkin ya, penatua di jemaat di Korintus, menjadi pelayan-pelayan yang mempunyai suara yang bagus, merdu, sehingga bisa bernyanyi dengan baik. Dan ada juga karunia untuk mengajar, karunia untuk menasehati, ya, karena ini adalah jemaat yang besar, tentunya banyak sekali karunia yang terdapat di dalam jemaat-jemaat di Korintus. Nah, ternyata ketika mereka memiliki karunia-karunia ini, mereka bukannya rendah hati, tetapi mereka agaknya sombong. Karena mereka merasa memiliki kelebihan, memiliki keahlian yang mungkin orang lain tidak didapat, yang mungkin orang lain tidak punya seperti yang mereka punya. Maka banyak sekali terpecah akhirnya jemaat ini, ada yang memang suka bahasa roh, ada yang suka bernubuat, ada yang suka untuk mengajar, dan mereka terkotak-kotak dan mereka saling menyombongkan karunia satu dengan yang lain. Mereka merasa lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Jadi mereka tidak kompak, mereka selalu mengunggulkan keahlian masing-masing. Oleh karena itu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus untuk menyadarkan bahwa nubuat itu akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, karunia-karunia akan berakhir. Tetapi satu yang tidak akan berakhir, yaitu kasih. Pengetahuan juga akan lenyap, walaupun mereka mempunyai pengetahuan yang bagus, banyak, yang dalam, pengetahuan filsafat, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, pengetahuan apapun. Karena memang jemaat di Korintus adalah kota yang besar, sehingga mereka pun mempunyai pendidikan yang tinggi. Nah, ternyata Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, jangan sombong. Karunia-karuniamu itu terbatas. Semuanya akan berakhir. Semuanya akan tidak berguna bila kesudahannya selesai. Nah, tetapi kasih itu adalah tetap dan bersifat kekal. Semua karunia tidak ada yang bersifat kekal, tetapi kasih adalah bersifat kekal. Nah, Bapak Ibu, ketika saya melihat dan mengamati, memang betul bahwa semua karunia itu ada waktunya, ada masanya. Ketika kita berbahasa roh, mungkin suatu saat kita tidak bisa berbahasa roh. Ketika kita bisa bersuara merdu, mungkin ketika kita sudah ada tua, sudah usia tua menjelang senja,
kita mungkin sudah tidak punya suara yang merdu. Ketika kita bisa mengajar, mungkin kita sudah kepayahan untuk mengajar, tidak bisa konsentrasi, ya karena semua termakan oleh usia. Semua ada batasnya. Karunia apapun yang dimiliki oleh manusia ada batasnya. Tetapi satu hal yang diingatkan oleh Paulus, bahwa kasih itu bersifat kekal. Kasih itu bersifat terus-menerus abadi. Selalu diingatkan, jangan kamu sombong dengan apapun yang kamu punya. Tetapi kalau kamu tidak mempunyai kasih, percuma. Kalau kamu mempunyai suara yang merdu, suara yang enak didengar, suara yang membuat orang senang mendengarnya, tetapi kalau kamu sombong, tetapi kalau kamu merendahkan orang lain, tetapi kalau kamu di satu pihak kamu menjelek-jelekan orang lain, menggosip, itu sama saja tidak berguna. Buat apa kamu mempunyai suara yang sombong, suara yang baik tetapi kamu sombong? Atau kamu bisa mengajar, kamu mempunyai karunia untuk mengajari orang lain, tetapi kalau kamu tidak melakukan seperti yang diajarkan, juga percuma. Tong kosong berbunyi nyaring. Kamu hanya bisa mengajarkan tetapi tidak bisa melakukan. Itu pun percuma. Nah, demikian juga ketika kita berbuat baik, ketika kita berkata-kata baik, ketika kita mengucapkan hal yang positif, tetapi kalau tidak mempunyai kasih juga percuma. Jadi Bapak Ibu, kasih adalah yang terutama. Kasih adalah yang utama di dalam kehidupan kita. Semuanya akan lenyap, semuanya hanya bersifat sementara, tetapi kasih itu akan menetap dan abadi. Nah Bapak Ibu, suatu saat saya melihat di YouTube ada sebuah kisah perkawinan antara suami istri ya, yang bernama Rab dan Alice. Mereka adalah warga negara Singapura dan warga negara Kanada. Si Rab ini yaitu suaminya adalah bintang film Singapura dan dia berkarir di Hong Kong, dan Alice juga mempunyai karir juga di Hong Kong tetapi bukan bintang film. Suatu saat mereka setelah berpacaran mereka memutuskan untuk menikah. Dan sebelum memutuskan menikah, mereka berdoa terlebih dahulu. Dan yang menarik, mereka berdoa, kata-katanya adalah, Tuhan, melalui perkawinan ini kami ingin nama-Mu dimuliakan. Melalui perkawinan kami ingin meninggikan nama-Mu di muka bumi ini. Dan akhirnya setelah mereka berdoa dan bersujud dan mereka yakin bahwa memang Tuhan menghendaki mereka menjadi sepasang suami istri, akhirnya mereka menikah. Tetapi ketika sebelum menikah ternyata si Rab suaminya ini menderita gangguan pendengaran. Nah, pendengaran ini kadang-kadang mengganggu karena kadang-kadang dia seperti orang yang tuli, tidak bisa mendengar, tetapi kadang-kadang bisa mendengar. Nah, sebelum mereka menikah sebenarnya mereka akan ke dokter spesialis telinga ya, tetapi mereka kepingin setelah menikah mereka akan berobat untuk mengetahui penyakit apa yang dialami si Rab ini. Singkat kata, mereka menikah dan mereka bahagia. Mereka mengundang teman-temannya, teman gereja, teman persekutuan, teman-teman aktor, bintang film, dan pernikahan yang cukup meriah. Dan akhirnya setelah 7 hari kemudian, setelah mereka menikmati masa-masa pernikahan, mereka akhirnya ke dokter. Dan ternyata setelah diperiksa ke sana kemari ke dokter spesialis, si Rab ini ternyata menderita kanker atau kanker di
di nasal atau di bagian hidung. Dan setelah itu mereka seperti tersambar petir, mereka barusan 7 hari menikah, tetapi ternyata si Rahab ini menderita kanker. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berobat. Dan akhirnya disitulah dimulai kisah ini. Dan si Rahab ini mereka berobat dan selama 37 kali di kemoterapi. Dan si Rahab ini adalah bintang film, tentunya adalah orang yang tampan gagah. Tetapi setelah di kemoterapi, si Rahab ini mengalami pembengkakan pada seluruh wajahnya. Jadi mulutnya bengkak, matanya bengkak, segalanya bengkak. Jadi bukan lagi si Rahab yang tampan, yang gagah, tetapi si Rahab yang penuh dengan bukan cacat, tetapi penuh dengan kebengkakan pada mukanya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, mereka sepasang suami istri ini adalah tetap saling mengasihi, tetap tidak menyalahkan Tuhan atas musibah yang terjadi. Mereka terus bertekun berdoa meminta kesembuhan, dan mereka di sela-sela sakit penyakit ini ternyata mereka rajin juga untuk menginjili. Mereka tetap melayani walaupun dengan muka yang bengkak, walaupun dengan kesusahan, kepayahan, kesakitan, mereka tetap tampil di mimbar untuk bersaksi. Dan kesaksiannya ternyata banyak membawa orang kepada Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Akhirnya Rahab dan Elis betul-betul mereka meyakini bahwa walaupun sakit, walaupun bengkak, walaupun kepayahan, walaupun sekarat, si Rahab tetap mengasihi Allah, tidak menyalahkan. Dia terus berusaha menginjili, keluarganya diinjili, tetangganya, temannya diinjili. Bahkan dari Hong Kong pindah ke Singapura mempunyai maksud untuk penginjilan selain untuk berobat. Dan akhirnya banyak orang yang percaya. Dan kisah ini bukan happy ending Bapak Ibu. Ternyata akhirnya Rahab harus meninggal karena penyakitnya yang parah dan tidak bisa diobati. Tetapi dari kisah ini banyak orang yang terketuk hatinya, tersentuh hatinya. Mereka percaya kepada Yesus. Dan mereka juga merasa hormat kepada Rahab. Walaupun sakit tapi tetap mau menginjili, mau melayani. Demikian juga Elis. Walaupun dia seorang istri yang baru menikah, tetapi dia sudah bertindak seperti perawat. Yang merawat Rahab setiap menit, setiap detik. Sungguh suatu pengorbanan seorang istri yang merawat suaminya dengan sedemikian rupa pengorbanannya. Dan itu membuat banyak orang terinspirasi. Ini adalah kasih yang sebenarnya, kasih yang sejati, kasih suami istri yang betul-betul saling mengasihi, betul-betul saling menguatkan ketika mereka mendapat musibah. Nah Bapak Ibu, itu adalah kisah nyata. Dan Bapak Ibu bisa di-searching di YouTube ya dengan judul Love Never Fails. Jadi ini adalah kisah nyata ya, Rahab dan Elis. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah betul. Semuanya akan berhenti, tetapi kasih adalah tetap dan kekal. Tidak ada gunanya kamu memiliki karunia, tetapi kalau kamu tidak mempunyai kasih. Jadi Bapak Ibu, apapun talenta kita, apapun bakat kita, tapi yang paling utama adalah Bapak Ibu memiliki kasih. Kita semua memiliki kasih. Itulah yang terutama. Karena semuanya akan lenyap, tetapi kasih akan tetap tinggal diam. Seperti seorang yang mempunyai HP harus dicas ketika baterai sudah hampir habis. Dicas adalah ke sumber listrik, yaitu sumber listrik ini. Demikian juga pohon
harus mempunyai tanah. Ketika dia dicabut dari akarnya, dari tanah, dia akan mati kalau tidak ditanam di tanah. Demikian juga kita. Kita pun akan mati kalau kita jauh dari Tuhan. Jauh dari kasih Tuhan. Tuhan Yesus adalah sumber kasih kita. Dia sudah memberikan kasih yang sedemikian besar. Seperti yang dikatakan oleh orang. Tidak ada orang bisa mengasihi orang lain sebelum dia dikasihi lebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, kita disadarkan bahwa kita orang percaya, orang yang mengenal Yesus, mengetahui Yesus, mengaku Yesus juru selamat, sudah mendapat kasih dari Yesus yang mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita, untuk penebusan dosa kita. Kita sudah mendapat kasih itu, maka kita salurkan kepada orang lain. Jadi kita harus menjadi pelaku kasih. Jadi janganlah berhenti untuk melakukan kasih dimanapun berada, siapapun yang memerlukan. Demikian Bapak Ibu, biarlah Tuhan terus menguatkan kita dan memberkati kita supaya kita mempunyai kasih dan melakukan kasih. Amin. Kita akan berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita dan untuk gereja dan untuk bangsa dan negara. Baik, mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Terpujilah Tuhan ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu, walaupun sedikit tapi kami tahu ini adalah sangat dalam. Kami harus mempunyai kasih kepada orang lain karena kami lebih dahulu sudah dikasihi oleh Engkau. Kami sudah diselamatkan oleh Engkau. Kami sudah mendapatkan kasih itu. Dan biarlah orang lain pun dapat merasakan kasih yang sudah kami dapatkan. Tolong Bapak, biarlah kami tidak menyombongkan diri dengan karunia atau bakat, talenta kami. Tapi biarlah walaupun kami mempunyai talenta atau karunia, tetapi itu pun hanya dari Engkau. Dan biarlah kami pun dapat melakukan dengan kasih kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pun terus mengasihi orang, terus mengasihi keluarga kami, mengasihi tetangga kami, atau siapapun yang kami temui. Karena mereka pun layak untuk mendapatkan kasih. Sebagaimana Engkau sudah melayakkan kami yang berdosa ini, Engkau sudah memberikan kasih yang luar biasa. Kasih yang mengorbankan nyawanya kepada kami yang masih berdosa ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ini dapat menjadi inspirasi bagi kami untuk melakukan kasih dengan baik kepada sesama kami. Bapa dalam surga, saat ini kami secara khusus untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau berkati untuk program kerja yang akan diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu sebentar lagi. Dan biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, pergantian kepemimpinan juga dapat berjalan dengan baik, dan biarlah Engkau memberikan kebijaksanaan kepada pejabat dari tingkat pusat maupun daerah. Biarlah mereka dapat memerintah kami dengan bijaksana dan memberikan kami damai dan sejahtera. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah naungan YP3K maupun untuk TK Kasibu. Berkati pengurus yayasan, kepala sekolah, guru-guru maupun murid-murid yang belajar. Biarlah mereka dapat belajar dan mengajar dengan baik. Dan biarlah ini dapat menjadi misi penginjilan di sekolah-sekolah Kristen. Kami juga berdoa untuk penerimaan siswa baru. Biarlah Engkau berkati juga agar semuanya dapat masuk ke sekolah Kristen. Bagi orang-orang Kristen ataupun yang lain, biarlah mereka pun dapat mendapatkan murid yang cukup sehingga sekolah ini dapat terus beroperasional. Kami juga tetap berdoa untuk proses pelembagaan Bacem Bumiayu yang akan diadakan tanggal 15 Juni. Biarlah Engkau berkati agar semua persiapan dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah dengan menambah umur 1 tahun, biarlah Engkau terus berikan kesehatan dan biarlah Engkau berikan kesejahteraan kepada mereka. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk
bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini lansia dan lemah fisik. Kami berdoa untuk Ibu Frans Fawulangi, Bapak Sutejo, Bapak Arto Wijaya, Ibu Henanto Teja, Ibu Gan Kecang, Ibu Ratna Hardiani, Bapak Abraham Werimon, Ibu Simon Sarjono, Ibu Asikin, Ibu Heni Supedi, Bapak Timotius Aswari, Ibu Tauruk, Ibu Handoyo, Ibu Ayong, Bapak Ho Chung Ming, Ibu Sylvia Pitra, Bapak Edi Mulyanto, Ibu Gianti. Biarlah di dalam kelemahan fisik mereka pun terus bertekun, dan biarlah mereka memperkuat iman mereka, dan biarlah mereka dapat bertumbuh secara iman. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga yang merawat agar mereka pun dapat merawat dengan penuh kesabaran. Terima kasih Tuhan, dan bila sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami, aktivitas kami, biarlah Engkau terus menyertai kami, dan biarlah kami dapat menjadi pelaku kasih dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, persekutuan doa pagi secara online pada kali ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.